Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wiwi Asmawati Gula dengan nomor induk mahasiswa 8604136117. Jadi teman-teman semua, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas tutorial 3 di mata kuliah Filsafat Ilmu. Mari simak videonya ya. Baik teman-teman semua, langsung saja di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Jadi di sini teman-teman, makna daripada pilar dalam pendidikan yaitu pilar ini adalah dasar, tiang penopang atau fondasi utama yang menopang seluruh sistem pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, bangunan pendidikan akan goyah, mudah terguncang perubahan zaman dan kehilangan arah. Pilar pendidikan berisi nilai, prinsip, dan tujuan yang menjadi pegangan agar pendidikan tetap memanusiakan manusia, tidak sekedar mentransfer ilmu atau teknologi semata. Di Indonesia, pilar terkuat yang kita miliki adalah gagasan Ki Hajar Dewantara yang merangkum dalam 3 prinsip abadi, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Jadi, pada bagian kedua, kita akan membahas prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu diantaranya yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo. Artinya, di depan memberi teladan. Pendidikan bukan hanya soal mengajar, tapi keteladanan. Guru, orang tua, dan pendidik adalah contoh nyata yang dilihat dan ditiru peserta didik. Apa yang kita ucapkan harus sama dengan apa yang kita lakukan. Ini adalah fondasi pembentukan karakter. Yang kedua, Ing Madia Mangun Karso. Artinya, di tengah membangun semangat, motivasi, dan kolaborasi. Pendidikan tidak hanya duduk di depan atau di belakang, tapi hadir di tengah-tengah peserta didik. Berperan sebagai fasilitator, pendamping yang membangkitkan keingintahuan, semangat belajar, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan berkebersamaan. Yang ketiga, yaitu Tutwuri Handayani. Artinya, di belakang memberi dorongan dan kekuatan. Tujuannya agar anak bisa mandiri, berani berkreativitas, dan mengembangkan potensinya sendiri. Guru tidak mendikte, tapi memberi kebebasan bertanggung jawab, mendorong agar anak mampu berjalan sendiri dan berguna bagi masyarakat. Intinya di sini yaitu teladan, pendampingan, dorongan mandiri. Ini adalah pilar pendidikan nasional yang sejati atau yang dibutuhkan pada saat ini. Sekarang yaitu nomor 3, yaitu relevansi dan tantangan di era digital. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, masihkah relevan di era internet, AI pembelajaran daring, dan banjir informasi? Yang pertama yaitu relevansi dan contoh penerapannya. Yang pertama yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo di era digital. Relevansinya yaitu sangat krusial karena anak sekarang lebih banyak berinteraksi dengan layar, media sosial, dan internet. Keteladanan bukan lagi hanya di ruang kelas, tapi juga di dunia maya. Guru dan orang tua harus menjadi contoh, bijak bermedia sosial, menyaring informasi, sopan berkomentar, dan tidak menyebar hoaks. Tantangannya yaitu banyak informasi salah, konten negatif, dan perilaku buruk di media. Jika pendidik tidak cakap digital atau tidak menjadi teladan etis, anak akan mudah terpengaruh dan karakter bisa rusak. Contoh, guru mengajarkan cara mencari sumber terpercaya, cara berkomunikasi santun di grup kelas, dan memanfaatkan teknologi untuk hal positif. Yang kedua, Ing Madia Mangun Karso di era digital. Relevansinya, ini adalah inti pembelajaran daring dan literasi digital. Guru tidak lagi berceramah saja, tapi masuk ke dalam ruang belajar digital, diskusi di forum, memandu proyek kolaborasi lewat aplikasi, mendampingi saat siswa mengeksplorasi materi, peran perubahan dari pemberi materi menjadi fasilitator dan pendamping. Tantangannya yaitu jarak fisik sering membuat interaksi kering, kurang kepekaan emosi, dan ketimpang akses internet sulit membangun semangat jika komunikasi hanya satu arah. Contohnya yaitu menggunakan metode belajar berbasis proyek, di mana guru dan siswa sama-sama riset, berdiskusi, dan memecahkan masalah bersama menggunakan teknologi. Lanjut. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani di era digital. Relevansinya paling cocok. Era digital menentukan kemandirian, kreativitas, dan kemampuan belajar seumur hidup. Pilar ini mengajarkan kita memberi kebebasan siswa, mengeksplorasi informasi, tapi tetap ada bimbingan di belakang agar tidak tersesat. Ini kunci literasi digital. Anak bisa mencari informasi, tapi guru membimbing cara menyaring dan berpikir kritis. Tantangannya yaitu kebebasan akses daring disalahgunakan. Anda bisa terjebak kecanduan gawai, malas berpikir karena ada AI atau kehilangan arah. Tanpa dorongan yang tepat, teknologi justru membuat pasif. Contohnya yaitu membiarkan siswa membuat karya digital, video atau tulisan sendiri, lalu guru memberi apresiasi dan masukan agar semakin berkembang.
Penjelasan yang keempat yaitu refleksi dan penutup. Refleksi yaitu masalah pendidikan kita saat ini mulai dari krisis karakter, rendahnya literasi, kesengajaan akses, hingga kecanduan gawai bisa dijawab kembali ke pilar ini yaitu teknologi hanyalah alat, pilar Ki Hajar Dewantara adalah jiwanya. Tanpa Ingarson Sung Tulodo, teknologi bisa jadi alat merusak moral. Tanpa Ingmadia Mangen Karso, pembelajaran daring hanya jadi tugas tanpa makna. Yang ketiga, tanpa Tutwuri Handayani, anak cerdas teknologi tapi tidak mandiri dan tidak punya karakter bangsa. Jadi dapat disimpulkan, pilar ini mengingatkan kita pendidikan di era digital tidak boleh kehilangan nilai kemanusiaan. Kita harus maju mengikuti zaman, tapi tetap berakar pada jati diri bangsa agar lahir generasi yang cerdas, teknologi, kuat karakter, dan cinta tanah air. Baik teman-teman semua, demikian yang bisa saya paparkan pada saat ini. Jika ada kesalahan dan tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye-bye.